Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik tren kelas pesantren SMA Muhammadiyah Wonosobo yang saya cintai, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Masya Allah. Kita niatkan pagi ini kita tolabul ilmi, ya. Kita niatkan tolabul ilmi, kita mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara hari ini lancar dan Allah ridho karenanya. Adik-adik, siapa yang pernah mengurusi jenazah? Belum pernah. Tapi andai kata nanti ada jenazah, kira-kira berani apa tidak? Berani ya? Siapa yang takut kalau ada jenazah? Jenazah itu sing medeni apa sih? Nah, sudah dipocong gitu, wah. Ya. Yang menakutkan apanya? Pocongnya. Itu karena adik-adik itu terbiasa melihat film. Ya. Jenazah itu kan manut, mau diapa-apakan manut. Ya kan? Orang mati itu mau diapa-apakan manut. Ya, jadi nggak usah takut. Ya. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari awal. Belajar pemulasaraan jenazah ini penting bagi setiap pribadi, saya katakan. Penting bagi siapa? Setiap pribadi. Karena apa? Kalaulah suatu saat ya ada seorang dari orang yang kita cintai, keluarga kita kah, atau besok kalau kalian sudah dewasa, punya istri, punya suami, punya anak, ya, ada yang meninggal dunia, itu yang paling berhak dulu untuk mengurusi adalah kita sendiri, bukan orang lain, ya. Jadi ini penting bahwa kita masing-masing ini, setiap individu harus tahu. Ya, jelas ya? Baik, kita akan mulai. Ini di depan saya ada manekin. Ya. Mulai dengan talqin. Orang yang akan meninggal dunia itu ya sulit, susah, dia harus kita bantu. Maka ada istilahnya talqin. Pernah dengar talqin belum? Apa itu talqin? Yang kalian tahu talqin itu apa? Apa Mbak? Dituntun. Kalau masih apa? Talqin itu apa? Talqin itu di mana? Di kuburan atau di mana? Kalau di masyarakat itu ada istilahnya ditalkin, tapi linalkin nang kuburan, ya enggak? Wis dikubur, yuk ditalkin katanya. Si fulan, gitu kan? Nanti sebentar lagi akan ada 2 malaikat yang datang, ya, akan menanyai kamu, man rabbuka, jawab Allah. Man nabiyuka, jawab Muhammad. Madinuka, jawab Islam. Gitu atau gimana? Benar enggak itu talqin seperti itu? Enggak ya?
Nah, orang yang akan meninggal dunia ya, itu kita talqin. Adik-adik, suatu saat mungkin kita akan ketemu orang yang akan meninggal dunia, entah siapa. Ya, itu jangan ditinggal pergi. Jangan ditinggal pergi wedi. Enggak boleh begitu. Karena apa? Itu harus kita tolong. Harus kita bantu. Jangan biarkan dia sendiri. Justru setan yang akan menggoda dia. Karena kita punya kewajiban yang namanya talqin. Gimana sih talqin itu? Talqin itu adalah membisikkan, membantu, mengajari orang yang akan meninggal untuk apa? Mengucapkan apa tadi, Pak? La ilaha illallah. Boleh enggak kalau kemudian diganti, bukan la ilaha illallah, astagfirullah, istighfar, nyebut gitu, boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa enggak boleh? Karena kata Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka masuk surga. Jelas? Jadi boleh enggak? Ayo istighfar. Ayo nyebut gitu. Enggak ya? Kalau seseorang sudah datang tanda-tanda kematian, dia sudah lemes, dia sudah mengkis, ya, dia sudah ambegane, nafasnya itu 1, 2, ya, maka tidak boleh ditinggal. Maka harus kita bantu, kita talqin. Gimana caranya mentalqin sekarang? Tadi kalimatnya sudah apa? Kalimat apa? Hanya kalimat itu, jangan kalimat yang lain. Apalagi kok muni nyebut apa? Ya, baik. Gimana nalkin? Kalau kita lihat seorang yang akan meninggal ini, posisinya seperti ini, oke? Maka dekatkan, kalau perlu pakai kursi ini ya. Oke, kalau perlu pakai kursi biar kita nyaman. Duduk di sebelah telinga orang yang akan meninggal. Jangan teriak-teriak, "Priki, tolong." Jangan seperti itu. Tidak ada yang histeris, tidak ada yang nangis-nangis. Buat suasana tenang, buat suasana itu adem. Napa? Buat suasana itu tidak ada hiruk pikuk, tenang. Biasanya kan mbak-mbak itu kan sudah nangis dulu, histeris, teriak-teriak, Simbah ojo desa, gitu kan. Buat suasana tenang. Kemudian siapa yang mentalkin? Yang mentalkin adalah orang yang suaranya dikenal oleh orang yang akan meninggal dunia. Suaranya dikenal. Nek ora dikenal, barangkali malah bingung iki opo, sopo, begitu kan? Jadi yang pertama adalah yang suaranya dikenal. Syukur-syukur ya, dan ini bukan syukur-syukur lagi. Kalau dia wanita, yang mentalkin juga wanita misalnya. Kalau itu orang lain, kalau laki-laki udah laki-laki, tapi usahakan adalah keluarganya lebih dahulu. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah begini. Tadi suasana tenang ya. Kemudian dekatkan bibir kita pada telinga jenazah. Telinga orang yang akan meninggal. Telinga kanan kalau bisa. Nek telinga kanan tidak connect, baru telinga
kiri. Dekatkan bibir kita, ya. Syukur-syukur sambil dielus-elus itu, tangannya dilus-lus, rambutnya simbah. Ayo mbah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Gitu. Pelan-pelan, ya. Sampai apa? Sampai orang yang akan meninggal dunia ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira mudah hendak mengucapkan la ilaha illallah itu? Mudah? Coba kalau mudah ucapkan la ilaha illallah. Bibir tidak usah banyak bergerak, coba bisa enggak? Bisa? Mudah? Itu ketika kita masih hidup, masih sehat, mudah. Tahu enggak? Ya. Kalau kita mengatakan hanya mudah, wes ora usah diajari, wes iso. Tapi betapa banyak orang yang di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Ingat itu teman-teman, adik-adik, ingat, tidak setiap orang diberi kemampuan dia kemudian bisa mengucapkan kalimat yang pendek itu, kalimat la ilaha illallah. Setiap hari anane menggelendengi kancane, nggelendengi wong. Setiap hari bibir hanya digunakan untuk mencaci maki. Setiap hari mengadu domba. Bagaimana dia akan bisa mengucapkan kalimat yang pendek itu? Tidak mudah, engel, kecuali lisan ini biasa berzikir kepada Allah. Oke? Jadi ajari orang yang akan meninggal itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai dia bisa mengucapkan. Ya, tadi bibir tidak banyak bergerak saja bisa terucap, kan? Artinya apa? Kita harus husnudon pada Allah. Ketika bibirnya saja sudah bergerak, insya Allah dia sudah bisa mengucapkan. Nah, kalau sudah bisa mengucapkan, jangan diajak ngobrol lagi. Nah, ngoten mbah, sip pun saged maca nyebut la ilaha illallah. Tidak usah. Jangan diajak ngobrol lagi. Tetapi andai kata orang yang akan meninggal dunia ini sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia kemudian sehat lagi, sadar lagi, ya kan? Maka nanti ketika dia drop lagi, dia harus dituntun lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya. Sampai betul-betul kalimat yang terakhir itu adalah kalimat la ilaha illallah itu. Sampai di sini paham? Paham ya? Bisa melaksanakan? Bisa ya? Harus bisa. Ya? Itu talqin. Baik. Kemudian orang ini meninggal dunia. Oke? Kemudian orang ini meninggal dunia. Apa yang kita lakukan setelah meninggal dunia? Bengok-bengok lagi. Sing buah serono, gitu. Nangis gitu. Ucapkan nopo? Itu namanya kalimat apa? Itu namanya kalimat istirja. Pak Nyun sewu kalau alon-alon nggih kalau nggih. Mangke nglontok sithik mboten napa? Nglontok sithik mboten napa wekdale? Mboten napa nggih. Insyaallah ada dua sesi Oh, ngaten nggih. Karena harus alon-alon kayaknya ini. Ngaten nggih. Jelas, teman-teman? Ada pertanyaan tentang talqin? Ada yang mau bertanya? Bisa melakukan, ada 2 sesi. Insya Allah hari ini sama hari beberapa pekan lagi. Oh gitu, kalau gitu ini saya pelan-pelan biar betul-betul paham.
Nggih. Sehingga kita bisa melaksanakan iman-iman. Saya pengen ada pelatihan gini, tidak sekedar mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, tapi kemudian nanti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Karena ini longko sing ngajari Mas. Ya. Kalau jenengan mau buka YouTube saya boleh, ya. Tetapi mau ketemu ini saya pengen jenengan sekarang ada yang mempraktekkan. Baik. Coba Mas praktek sini. Gimana cara apa yang tadi saya katakan coba diulas dan dipraktekkan. Nanti yang perempuan juga begitu. Coba Mas yang baju putih silahkan ke sini. Saya lebih senang pelatihan begini sehingga langsung bisa gitu. Ya. Coba Mas. Sini maju sini. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang mau meninggal dunia? Kita mentalkin kan? Betul? Mentalkin. Kalimatnya? Kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Sing seru. Kalimat apa? La ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Perhatikan, kalau kita belajar, saya tidak mau main-main. Perhatikan jangan ngalamun. Kalau perlu dicatat, dicatat. Ya. Kemudian kita mentalkin kalimat la ilaha illallah. Apa tadi yang harus kita lakukan sebelumnya? Duduk di samping telinga. Oke, praktekkan. Gak usah grogi, tenang aja. Kemudian apa? Oh, malah pucet, wes, balik aja. Siapa yang mau laki-laki? Ya? Baik, kita coba yang perempuan dulu. Jadikan dulu. Jadikan? Ya, betul. Ayo dicoba. Ini supaya kita betul-betul paham. Yang lain tolong perhatikan. Ya, jangan sampai tidak tahu apa ya yang harus kita lakukan ketika ada orang yang mau meninggal. Jadi yang pertama duduk di telinga kanan. Duduk di dekat telinga, bukan duduk di telinga ya. Iya. Ya. Coba dipraktekkan duduk, ya. Kemudian apa? Membisikkan. Suasananya? Tenang. Suasananya tenang dahulu, jangan ada gaduh. Siapa yang mentalkin? Yang mentalkin orang yang dikenal diutamakan keluarga. Orang yang suaranya dikenal. Ya, diutamakan keluarga. Kemudian ucapkan, bisikkan, ya sambil di apa? Sambil dielus-elus, sambil dipijeti, sambil diusap rambutnya. Jadi tenang. Ya, coba dipraktekkan. Jangan kaku gitu, misalnya tuh simbah ya, misalnya simbah, ayo mbah gitu. Katanya telinga, itu hidung. Ya, coba diulangi. Ya, sampai apa? Sampai bisa apa? Bisa ngikutin. Sampai bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalau misalnya yang apa akan meninggal itu yang sudah ditalkin tadi kok sadar lagi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kok dia drop lagi? Menuntun lagi, diulangi lagi sampai sampai kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah. Jelas sampai di sini? Matur nuwun, terima kasih Mbak. Bisa mempraktikkan? Ada yang mau coba? Ya. Terangkan
Coba praktekan, harus bisa. Ini bukan hal yang sepele ketika banyak di masyarakat itu ditinggal pergi jerit-jerit bunga-bunga, kayak simbah kaya ngono, kayak simbah kaya ngono. Ya enggak? Kita tidak tahu, orang mudeng, maka tidak boleh. Tadi sudah paham, ada yang mau coba yang lain? Silakan. Mbak yang pakai kacamata, coba sini. Ini Mbak jenengan iya. Sudah ada yang siap, Mas? Silahkan. Apa yang dilakukan ketika ada orang yang akan meninggal dunia? Dekat telinga, duduk nyaman, mau sambil di bawah boleh, mau ambil kursi boleh, ya. Kemudian apa? Siapa yang akan mentalkin? Kita sendiri, kayak orang suaranya lebih kedengaran sama. Ya, oke. Terus? Iya, sambil dipijiti, diusap rambutnya dan sebagainya ya. Kemudian diajari mengucapkan la ilaha illallah. Gimana caranya? Sampai apa? Sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah. Oke. Bisa? Ada yang praktek laki-laki? Silakan Mbak. Terima kasih. Bisa? Kita kok debur grogi nih yang laki-laki ini. Ya. Bisa ya? Bisa, mantap. Bisa. Perhatikan jangan ngalamun. Ya. Kita enggak tak kene jebul ngalamun. Ya. Bisa nggih? Oke nggih. Ada pertanyaan enggak ini? Jelas? Baik, kalau dia sudah meninggal dunia. Sekarang perhatikan pada sesi ini. Kalau ternyata orang ini kemudian meninggal dunia. Ya. Apa yang kita lakukan yang pertama? Tadi ucapkan apa? Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu namanya kalimat apa? Kalimat apa Mas? Istirja. Kalau ditanya kalimat istirja itu kalimat yang bagaimana? Kalimat hauqolah itu kalimat yang bagaimana? Gimana Mbak? Kok diam aja? Kalimat hauqolah kalimat yang bagaimana? Kalimat tasbih? Istirja? Paham ya? Kita ucapkan yang pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Kemudian apa? Perhatikan ya. Orang yang meninggal dunia itu ruhnya keluar diikuti dengan pandangan mata. Orang yang meninggal dunia, ruh itu keluar diikuti pandangan mata. Kalau dikatakan diikuti pandangan mata, maka orang yang meninggal dunia itu matanya merem atau melek? Nek nang TV, nang film-film itu mapan dewek yuk merem dewek gitu kan? Itu di film. Tapi Rasulullah mengatakan orang yang meninggal dunia ruh keluar diikuti pandangan mata. Maka matanya itu melek, ya. Maka karena matanya melek harus ditutup matanya. Jelas? Perhatikan urut-urutannya, saya udah pelan sekali nih. Bagaimana cara menutup mata mayat? Perhatikan, letakkan tangan kanan kita di atas dahi jenazah. Perhatikan, letakkan di sini. Kemudian geser ke bawah di sini. Sampai di atas mata, ditekan sedikit.
Ya, kemudian tangan ini dilanjut ke sini. Ya, saya ulangi. Cara menutup mata jenazah. Letakkan tangan di atas dahi telapak tangan ini, kemudian geser ke bawah. Ya, ditekan sedikit di sini kelopak matanya, kemudian digerakkan ke bawah. Jangan di sini kemudian diangkat karena ini basah keringat tangan kita ini. Kalau ini langsung diangkat di sini nanti buka lagi. Buka meneh. Ya. Jelas begitu caranya, bisa? Nanti praktek soalnya ini. Jelas? Caranya bisa? Tangan kanan. Ya. Kemudian geser ke bawah. Setelah tertutup matanya, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ini kok saya kebetulan tidak bawa kopian, saya tak kopeki. Kita berdoa kepada Allah ketika ini. Allahumma gfirli fulan. Boleh dicatat. Allahumma gfirli fulan. Allahumma gfirli fulan itu maksudnya disebut nama fulannya ya. Misalnya ini namanya ini di dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah datang kepada rumah Abu Salamah meninggal, Rasulullah menutup mata dan Rasulullah berdoa itu, Allahumma gfir li Abu Salamah. Ini nanti namanya siapa? Ya, jadi Allahumma gfir li fulan. Warfa darajatahu fil mahdiyyin. Warfa darajatahu fil mahdiyyin. Bareng-bareng. Warfa darajatahu fil mahdiyyin. Tulis. Warfa darajatahu fil mahdiyyin. Oke. Kemudian sudah ditulis wahlufhu WAH wahlufhu fi akibihi fil ghabirin. Ayo bareng-bareng. Wahlufhu fi akibihi fil ghabirin. Wahlufhu fi akibihi fil ghabirin. Ayo tulis sambil diucapkan sambil ditulis. Caranya begitu. Wahlufhu fi akibihi fil ghabirin. Bareng-bareng. Wahlufhu fi akibihi fil ghabirin. Ya. Kemudian waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Bareng-bareng sambil ditulis. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Benar sudah tulisannya? Kemudian satu lagi, ini ada 5 tadi. Allahumma gfir li fulan warfa darajatahu fil mahdiyyin wahlufhu fi akibi fil ghabirin. Betul? Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir nih, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Bareng-bareng. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fih. Ayo Mas, bareng-bareng kita ucapkan. Wafsah lahu
fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Baik, kalian sudah mencatat, sekarang dari awal kita ucapkan. Allahumma ighfir li fulan darajatahu fil mahdiyyin wahsab fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Baik, pada pertemuan yang akan datang sudah hafal semua ya? Insya Allah ya. Janji nih ya, pada pertemuan yang akan datang sudah pada hafal. Kita ulangi ya. Allahumma ighfir li fulan, bareng-bareng. Terus darajatahu fil mahdin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Baik, nanti dihafalkan ya. Jadi tadi saya ulangi, ketika ada jenazah tadi yang pertama baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian setelah itu kita tutup matanya dengan cara seperti ini ya. Baik, sudah. Kemudian kita berdoa, Allahumma ighfirli fulan, tadi sebutkan namanya, warfa darajatahu fil mahdiin wakhlufu fi aqibi fil ghabirin ya. Kemudian waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Sudah jelas? Setelah itu apa? Setelah itu ya, mari kita lakukan ini. Orang yang meninggal dunia itu mungkin di dalam mulutnya kotor, ada sisa makanan. Keluarkan dengan jari kita ini, keluarkan. Ya, keluarkan. Kalau ada gigi palsu yang bisa dilepas, boleh dilepas. Kan ada gigi palsu yang gampang dilepas. Ya, ada yang tidak bisa dilepas, termasuk behel. Behel itu tidak harus dilepas. Ya, kalau dilepas harus ada ahlinya, soalnya, ya kan? Jadi kan pakai behel kan? Kalau meninggal nggak usah dilepas. Ya, nggak apa-apa. Ya, setelah bersih ini kita tangkupkan. Adik-adik tolong perhatikan. Ini caranya, ini ditekan. Jadi rahangnya ini, mulutnya kan menganga kadang-kadang ya. Maka ini ditangkupkan begini pelan-pelan. Kita ambil kasa. Kasa ini apa? Perban atau pakai apa? Selendang atau apa yang bisa untuk mengikat dari sini. Ikatnya begini. Baik, ini untuk membantu menekan apa? Rahang bawah kita. Jelas? Setelah itu tangannya disedekapkan. Tangannya disedekapkan. Setelah itu kakinya diluruskan, ya, dan diikat. Tadi sedekapnya juga diikat. Ya. Kakinya diluruskan dan diikat. Jelas sampai di sini? Ya. Kalau wanita dia pakai perhiasan, ya, kalau wanita dia pakai perhiasan, baiknya keluarga langsung melepas perhiasannya. Pakai cincin, pakai kalung, pakai anting, itu langsung dilepas di situ. Kenapa? Jangan nanti ketika ini mulai dimandikan, ada orang lain yang memandikan, ada keluarga yang tanya, yang bawa, yang nyimpeni kalungnya sopo yo? Maka bisa timbul apa? Fitnah. Nggih, mboten? Maka keluarganya nyopoti cincinnya dulu, nek lanang ngewake yo agi
copot gitu kan? Ya. Jelas? Kemudian setelah itu ditutup dengan kain. Ya. Ambil kain, ambil selimut, dipakai untuk nutup jenazah. Ya, diselimuti ya. Nah, begitu. Sampai di sini jelas? Mari kita tes. Mari kita tes. Yang laki-laki dulu nih. Ya, yang baju biru. Sini maju. Harus bisa menerangkan. Karena nanti harus bisa praktek, tidak sekedar gini, ini orang mudeng. Saya tidak pengen begitu. Oke? Ayo diterangkan teman-teman gimana pakai mic. Kalau ada orang yang baru aja meninggal dunia, pasti meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Pertama, tadi sudah ditalkin, yang sudah meninggal membersihkan. belum. Apa dulu yang bisa bantu? Ucapkan apa? Nah, tadi mudeng pada? Apa ngalamun? Ngalamun. Apa? Ucapkan? Innalillahi. Terus setelah ucapan innalillahi, Jika matanya masih buka, terus ditutup. gimana cara menutupnya? Oke. Dari dagu. Itu dagu? Apa mas itu mas? Yes. Apa namanya? Batuk. Ah, batuk. Ya usah miring-miring gitu, gini. Terus, Terus Tentu. tangannya jangan diangkat jika masih di area mata, Pak. Kenapa? Nanti bisa buka lagi. Oke, Terus setelah itu diapain? Membersihkan kotoran. Belum. Baca apa tadi? Kok la haula? Iya, katakan udah innalillahi, terus dah tutup matanya, terus mendoakan. Gimana doanya? Belum hafal. Baik, nanti dihafalkan. Setelah berdoa, terus diapain? Gimana caranya? Apanya yang dibersihkan? Mulut. Ya, apanya yang dibersihkan? Dari apa? Dari kotoran sisa makanan. Jika ada gigi palsu bisa dilepas. Iya. Terus setelah itu Menutup rahang. gimana caranya? Caranya pelan-pelan, Pak. Nanti bisa diikat menggunakan kain ataupun apa. Iya betul. Terus setelah itu? Ditutupi dengan kain. Belum. Belum. Perhiasannya bisa diambil. Belum. Menutup dagu terus bisa di gini, Mbak. Di apa itu? Sedekapkan. Iya. Terus? Kakinya juga. Iya. Terus habis itu ditutup. Udah, Pak. Ya udah. Masih ya, Pak? Belum lengkap tapi sudah mulai, meskipun sambil lihat sana kan. Mbak, coba Mbak, sini Mbak. Ya. Dalam? Doanya nanti tidak apa-apa. Apa di bawah catatannya tidak apa-apa. Apa yang dilakukan ketika ada orang yang sudah dinyatakan meninggal setelah tadi ditalkin? Mengucapkan kalimat istirja. Iya, kalimat istirja, kalimat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Betul. Terus setelah itu? Setelah itu menutup mata orang yang meninggal pelan-pelan dari dagu sampai dagu. Caranya bagaimana caranya? Ini ditekan, jangan hanya lewat. Tadi menutup mata gimana? Menutup mata. Mata mana? Ya ditutup gimana caranya? Iya.
Nggak usah ditekan kalau mata dari sini, tangan, kemudian digerakkan ke bawah, begitu ya, sudah. Terus setelah itu, setelah menutup mata membaca doa. Allahumma ghfir li fulan wa fa'da wajaduhu bil mahdiyin wa hafhu fi akibi fil ghabarin wa fir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi ghabrihi wa nawwir lahu fi ya, terus setelah itu apa? Setelah itu tangannya bisa sekadepin. Oke. Enggak mulutnya dulu? Mulutnya. Ya, mulutnya dibersihkan dengan jari ya. Ya, terus? Ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Diikat enggak? Diikat pakai apa? Ya. Ya. Kalau ada perhiasan? Ya. Terus habis itu? Coba ditutup. Ya. Ditutup pakai selimut ya. Ya. Selesai ya? Ada yang mau coba? Yang lain? Memang harus ditunjuk ya. Ya, terima kasih. Jelas ini? Ya? Jelas? Baik. Tapi bisa ya? Bisa? Cah lanang ora iso bangeten. Nanti kalian yang lebih berhadapan dengan masyarakat, kalau kalian tidak bisa, iman-iman. Jare wis latihan, nyung ora ngatekke, yakin lali gitu. Ya Mbak ya, bisa ya? Oke? Pasti bisa? Saya mau tes satu lagi nih, yang wanita nih. Sing koyone ngatekke tenan sapa ya? Coba ini yang depan nih, kita ngatekke tenan. Coba sini, maju. Ya. Ya. Memang nggak tak gitu, oke. Kakinya sakit. Oh ya, enggak apa. Baik, ini. Bagaimana kalau ada orang yang habis dinyatakan meninggal dunia, apa yang dilakukan? Yang pertama, baiknya dipakai gini. Apa yang dilakukan yang pertama? Nah, ucapkan. Bagaimana kalimat itu? Terus, setelah itu? Menutup mata. Caranya bagaimana? Ya. Ya. Jangan lihat sini, lihat sana. Tutup mata. Ya. Terus setelah itu? Doanya hafal sudah? Belum ya, tapi nanti hafal doanya ya, didoakan. Setelah itu apa? Ya, dibersihkan dulu dong. Ya. Terus? Ya. Ya, terus? Diikat enggak? Yang diikatnya di mana? Kalau situ enggak bisa. Ikatnya itu ya, tolong perhatikan, ikatnya itu dari sini ke sini. Ya, kalau di sini ya lepas. Ya. Terus ya, sedekapkan itu yang kanan di atas atau di bawah? Terus ditutup, tutup ya. Paham nih? Kuncinya itu apa? Kalau kita menghadapi orang meninggal dunia, jangan ragu-ragu. Ya. Perhatikan adik-adik, terima kasih ya. Kalau kita menangani jenazah itu jangan ragu-ragu, jangan takut. Nek takut itu ora dadi wis argumen
gitu, nggak jadi, ya. Karena ini sudah anteng, mau diapa-apakan, mau disuruh disedekap ke ya manut, dilurus ke ya manut, bersihkan giginya juga sudah manut, ya. Jadi pokoknya yang paling penting yang diusahakan itu yang pertama mata itu betul-betul merem. Nek matanya masih buka, ya meskipun sedikit, kamu mesti berpikir, gitu kan. Jadi matanya betul-betul tertutup. Baik, ini jam berapa ya? 9. Baik. Kita lanjutkan. Tadi sudah mata tertutup, ini diselimuti. Kita akan belajar sekarang bagaimana cara memandikan jenazah. Baik, teman-teman. Tapi sebelum jenazah ini dimandikan, teman-teman perhatikan, sebelum jenazah dimandikan, jangan pernah jenazah dimandikan, jangan pernah jenazah dibawa ke tempat memandikan sebelum kain kafan ini disusun. Kenapa? Jangan pernah jenazah dimandikan sebelum kain kafan disusun. Dan harus tahu sing berhak memandikan jenazah itu siapa? Siapa yang berhak memandikan jenazah? Keluarga potonggone dulu. Baik, ini jadi penting. Kalian sudah mengatakan yang paling berhak memandikan jenazah itu adalah keluarga. Bukan tetangganya dulu, bukan masyarakat yang lain dulu, ning keluarga. Oke, kita akan urutkan siapa yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, yaitu kalau suami yang meninggal, istri berhak memandikan. Kalau suami yang meninggal, istri berhak memandikan. Paham? Siapa? Kalau suami meninggal, istri yang berhak memandikan. Kalau istri yang meninggal, suami. Tapi apa yang terjadi di masyarakat kadang-kadang? Suami meninggal, istri nangis, semaput-semaput. Ya enggak? Boleh sedih, tapi kesempatan terakhir untuk memandikan, untuk ngopeni, jangan terlewatkan, sehingga sing ngedusi malah wong liya. Paham? Besok kalian dewasa, kalian menikah, sing suami, bapak jadi suami punya istri, istri meninggal dulu, saya dulu yang memandikan. Jangan mbak-mbak jadi istri, suami meninggal dulu, ya, jangan prike nyonyok dadi rondo. Nangis tolong-tolong, jerit-jerit ngasih semaput. Nyonyok melu sapa? Ndak. Urus dulu suaminya, pastikan tatak sabar saya tak memandikan suami saya. Jelas? Siapa yang pertama? Kalau istri meninggal, suami. Suami meninggal, istri. Yang kedua, tadi dikatakan keluarga. Keluarga itu adalah, ya, misalnya kok keluarga wong 10, nyong keluarga kok enggak. Siapa di antara keluarga yang paling paham fikihnya? Gimana? Ini nyong harus paham fikihnya. Keluarga mengatakan saya keluarga teko kabeh wong 10 wong 15 arep ngedusi, ndak bisa. Ya. Jadi
yang paling tahu fikihnya. Jangan sekarang sudah belajar kan? Kalau ada yang meninggal keluarga, saya sudah tahu caranya. Saya sudah tahu, saya sudah belajar. Itu pentingnya. Paham? Baik, kemudian yang ketiga. Siapa yang ketiga? Orang yang diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia. Siapa? Orang yang diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia. Maksudnya ketika dia hidup, ya, dia pernah wasiat. Misalnya gini, Mbak jenengan, ya, pernah berwasiat sama Mbak Jejeri itu, ya kan? Jenengan karena apa berwasiat itu? Kenapa kok berwasiat pada Mbak sebelahnya ini? Karena jenengan yakin bahwa Mbak sebelah jenengan itu paham fikihnya dan bisa merahasiakan rahasia yang ada pada diri jenengan. Itu diantaranya. Itu Mas ya. Kenapa kok memberi wasiat? Karena percaya dia amanah, dia bisa menjaga rahasia yang ada pada diri saya. Tubuh saya ini tidak pernah terbuka sama sekali. Ya. Udele bodong ora ono sing ngerti. Mengko nek dia yang memandikan, dia tidak akan cerita pada orang lain. Ya. Gegere saya ada panune. Dia tidak akan membocorkan pada orang lain. Dan dia paham fikih memulasarah jenazah. Maka saya berwasiat pada dia, nek nyong mati ngemben, nyong dhisik luwih dhisik le mati timbang kamu yang memandikan saya. Ya. Tapi nyun sewu, ini boleh kepada orang lain tetapi yang sejenis. Ya. Yang sejenis. Mboten bareng jenengan Mbak wasiate karo niki atau sebaliknya yang nyong mati dhewe sing ngedosi ya enggak bisa. Harus sejenis, ya, dan sama-sama muslim pasti karena tahu fikihnya. Paham? Siapa tadi yang pertama? Ya, kalau istri yang meninggal, suaminya. Kemudian, ya, kemudian. Paham? 3 itu. Jadi kalau kita ada yang meninggal dunia itu, kira-kira yang memandikan jenazah itu berapa orang kalau kita lihat dari kriteria itu? Kira-kira berapa? 3 orang. Maksimal 3 orang. Di tempat jenengan berapa orang? 1 RT. 1 RT itu artinya apa? Bisa dipastikan sing liyane nonton. Nggih mboten? Mbak jenengan nek mandi itu di kamar mandi dikunci apa ndak? Dikunci. Ya. Terbuka sedikit aja malu enggak? Ya kan? Bolong sithik isin ora? Ana sing ngintip wedi ndak? Ya kan? Jadi ketika seorang dimandikan jenazah itu dimandikan memang harus tertutup di tempat yang tertutup. Ya, malu. Ada seorang istri Rasulullah yang saya malu ya. Nanti kalau saya mati saya digotong oleh laki-laki. Ya kan, mereka akan melihat lekuk tubuh saya. Ya. Ini belum mati sudah berpikir malu saya nanti nek sudah mati, kemudian digotong oleh banyak orang, lekuk tubuh saya banyak dilihat oleh orang lain. Malu. Maka berapa yang mandikan?
ini nyun sewu, teman-teman, adik-adik. Nanti kalau ada salah satu keluarga, satu orang yang kita cintai meninggal dunia, pahami ini. Nek tengen kula mboten tengen kula sa-RT, enggak, saya sudah tahu ini. Saya sudah tahu ini caranya, siapa yang berhak mandikan. Ora usah woro-woro wong liya sik, ora usah nangis tolong-tolong sik. Ayo dopeni sik iki. Orang yang kita cintai harus kita hormati, harus kita muliakan. Siapa yang memuliakan, siapa menghormati kalau bukan kita. Nggih mboten? Nek ngasih wong 10 sa-RT meneh, sak dawis mesti liyane nonton. Wong ciduke ming loro kok, yo liyane ngopo? Melu ngosoki gitu. Ya. Enggak kan? Ya, nonton, beceng kabeh. Ya toh? Wes ngono karo padha selawatan, boleh enggak memandikan sambil selawatan? Boleh mboten? Pareng mboten jenengan teng kamar mandi kalih nyanyi. Mboten bareng toh? Diam cepet ya. Baik. Sudah kita ketahui siapa yang memandikan. Kita tes dulu satu-satu. Baik. Tadi bareng-bareng jawabnya kan enak. Mas, siapa yang berhak mandikan? Jenengan rasa mengok. Siap. Terus. Ya. Ya, kenapa kok dia berwasiat? Dia percaya, dia amanah, ya. Jadi berapa orang kira-kira? 3 orang. Baik, Mbak, jenengan sing ngemek irung. Berapa orang di tempat jenengan? Kalau ada yang meninggal, yang mandikan? 3. Berapa? Di tempat jenengan? Enggak tahu. Baik, sekarang siapa saja yang berhak? Ora usah ngepek. Ya. 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 Baik. Sekarang saya mau tanya, keluarga jenengan, di dalam keluarga jenengan yang sekarang ini sudah mulai paham fikih itu ada enggak? Siapa? Kalian mengatakan saya. Artinya jenengan sudah mulai punya tanggung jawab. Jelas? Tetapi begini, harus kita ketahui. Makanya penting enggak ini? Penting. Karena setiap kita mau meninggal kan? Mbak dhewe arep ora ono, bapak dhewe arep ora ono suatu saat, ibu kita enggak ada suatu saat. Masa orang lain? Tapi perhatikan, kalau ibu yang meninggal, boleh enggak anak laki-laki memandikan? Parang mboten Mas? Kalau bapak meninggal, anak perempuan boleh mandikan enggak? Ini, tadi kan yang jenengan sudah saya yang paling paham Pak ini di keluarga Pak. Tapi kalau yang meninggal nyuwun sewu bapak jenengan. Jenengan tidak boleh mandikan nih, terus jenengan bagaimana? Jenengan ibu meninggal, jenengan tidak boleh mandikan toh? Jenengan gimana? Maka penting belajar dalam satu keluarga nanti tularkan dalam keluarga jenengan. Ibu urung pirsa, bu iki ngene, ajari ibu, bapak urung pirsa, ajari bapak. Itu pentingnya dakwah berkelanjutan. Paham? Jangan mandek ke jenengan, besok jenengan rampung dari kelas, jenengan melanjutkan, orang menangi, ada keluarga yang meninggal gimana? Jelas? Kalau bapak meninggal, anak perempuan boleh mandikan? Boleh mboten Mbak? Harus pasti ini, anak perempuan boleh memandikan bapak yang meninggal? Sing seru? Pasti tidak ya?
Ibu yang meninggal, anak laki-laki boleh? Mboten bareng. Jelas? Kecuali jika berbeda jenis tapi belum balik, masih usia 7 tahun, di bawah 7 tahun itu boleh. Ya. Jelas ini? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tambah bingung apa ora? Alon-alon ini. Nah, sekarang kita mau memandikan jenazah ini. Ya, tadi ya, oke, nanti kita mengkafani, tapi kita akan belajar memandikan jenazah dulu. Sebelum memandikan jenazah, kalau terpaksa yang memandikan orang lain, ya, itu harus tahu si jenazah itu punya riwayat penyakit apa. Ya. Atau kalau keluarga yang mau memandikan jenazah, itu juga mungkin bisa dimungkinkan si jenazah ini kan sakit, ya kan? Yang karena sakitnya itu bisa menularkan penyakit. Orang sakit menular, meninggal dunia, itu penyakitnya, virusnya, kumannya tidak serta-merta mati. Paham? Apa penyakit menular? Hah? COVID. COVID-nya udah rampung kok. Hah? Nek gatel menular enggak gatel? Gatel aja bisa menular kok. Artinya apa? Seorang yang akan memandikan jenazah, dia harus menggunakan alat pelindung diri. Apa alat pelindung dirinya? Apa? 1, sarung tangan karet, sarung tangan plastik. Ini harus begini, atau pakai handscoon namanya, ya. Jadi tidak sentuhan langsung ke tubuh jenazah, ya. Apalagi kok jenazahnya mengeluarkan darah, ini bahaya. Orang yang dia misalnya kok mbak-mbak itu ngrewangi ibuke nang dalem, ngrewangi ngiris brambang. Wong ora tahu ngiris brambang, yuk sing kiris tangane, gitu kan? Yuk memandikan jenazah tanpa ada sarung tangan. Padahal jenazah mengeluarkan darah dan dia berpenyakit menular, maka bisa terjadi di sini perpindahan penyakit, gitu ya? Menular lewat luka tadi, ya. Ini gampang sekali. Mungkin hari itu enggak, tapi mungkin berapa saat yang akan datang akan kroso, oh onyong ketularan, gitu. Amuneh tekan aid, ya. Aid itu tubuhnya enggak apa-apa, tapi si jenazah bisa kan mengeluarkan cairannya itu bisa menular, ya. Wonosobo banyak loh, tahu enggak nih Wonosobo banyak aid? Banyak, ya. Jadi enggak bisa kemudian wes kita ora usah nganggo APD, alat pelindung diri APD, enggak boleh. Tadi yang pertama apa? Kaos tangan plastik atau karet. Yang kedua apa? Masker. Boleh masker ya. Karena jenazah itu kadang-kadang dia di celana, ya kan? Dia mengeluarkan misalnya dia ada sakit di sini, gula, sudah busuk, ya kan? Beraroma enggak? Beraroma. Jangan kita di depan jenazah sudah gitu. Ya. Kan enggak etis kan? Ya. Terus apalagi untuk melindungi tubuh kita ini pakai apa? Apron.
apron, ya. Basa sing paling familiar itu celemek. Celemek yang bisa menutupi di sini dada sampai bawah. Nek ora ono celemek apron, pakai apa? Jas hujan, boleh. Nek ora ono jas hujan, pakai apa? Pakai kresek sing gede itu. Pakai plastik kresek. Ya. Itu boleh. Terus apa lagi selain apron? Supaya kaki kita tidak terkena cipratan air, sepatu boot. Ya, jelas ya. Mas yang main HP, kira-kira nanti kalau ditanya bisa enggak? Kalau ada jenazah bisa enggak? Boleh main HP enggak apa-apa, tapi nanti bisa gitu loh. Ya, bisa ya? Oke. Setelah itu apa? Kira-kira alat pelindung diri kita. Nek ada tutup kepala, pakai tutup kepala. Ya. Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Jelas? Apa saja Mas sebutkan kira-kira apa saja tadi? Alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah. Apa? Sarung tangan, kemudian masker, kemudian apa? Apron, terus sepatu boot. Mbak, coba sebutkan sekali lagi. Sarung tangan. Baik. Jelas nggih? Kira-kira ada enggak di sekitar kita? Tak tuku sik orang duwe iki gitu. Kalau enggak ada sarung tangan kita pakai apa? Plastik ya, bisa ya. Jangan kemudian mengatakan begini, orang duwe sarung tangan lah nyong ora arep mandikan. Jangan. Kita tadi seperti itu. Orang duwe apron pakai mantol. Orang duwe mantol pakai kresek. Ya, kresek kan gitu, kresek gede di blongke gitu kan bisa kan? Digunting bawahnya toh. Baik, itu APD namanya. Sekarang ketika mau memandikan jenazah, apa yang dibutuhkan? Butuh air enggak? Sekarang airnya itu berapa? 3 apa? 3 jenis itu apa aja kok 3 jenis? Oh gitu. Air bersihnya berapa ember? Tenan. Mas, air bersihnya berapa ember? Cukup? Orang mantep Ki. Berapa ember Mas? 2 cukup? Yakin cukup? Di tempat kamu berapa ember? Padahal ember gede itu toh Mas? Sing sak dream itu berapa ember? Tapi lebih dari 1 ya? Ada 2, 3 ada. Sekarang saya mau tanya mbak-mbak, nek mas-mas saya pikir kurang dari mbak-mbak pemakaian airnya, ya enggak? Mbak-mbak, jenengan nek siram niku pinten ember? Pinten ember? Sing 2 sopo? Jenengan nek siram pinten ember? 1. Laki-laki lebih dari 1 bisa? Niku ember cilik napa ember gede mbak jenengan? Gede ini sepiro sak dream niku napa cilik le? 20 liter. Sing ukuran lebarnya segini nih ya? Ya. Baik. Cukup 1 ember. Pol cukupin apa cukup?
Padahal jenengan kudu sabunan dewek resik banget gitu kan, yo kosokan bareng gitu kan, cukup 1 ember. Ya nggak Mas? Di masyarakat banyak terjadi, dengerin, di masyarakat banyak terjadi orang mau memandikan jenazah itu sing disiapke berember-ember. Tur emberi gede-gede kan? Seakan-akan jenazah itu barang yang najis, barang yang kotor banget, ya enggak? Ya enggak? Koyo arep ngedusi mikro. Ya enggak? Ngedusi sampean adus ki mung cewek-cewek aja 1 ember cukup. Oh, calanang paling-paling diliwatke ngene nek anyes cucuke. Ya. Ya enggak? 1 ember cukup kan? Cukup banget tuh. Ini tolong perhatikan, jangan kita pernah menjudge bahwa ini jenazah ini barang kotor sehingga tak siap ke ember. Yuk le memandikan jenazah itu tadi wong sa RT dikatakan kudu ngemek kabeh, enggak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan gitu. Islam turun di tanah yang kering, yang sumber airnya jarang di sana. Nggih mboten? Betul enggak? Air di sana waktu itu sedikit sekali. Tanahnya tandus, tidak seperti di tempat kita. Ya kan? Tapi bukan berarti kemudian kita memandikan jenazah, ember disiapkan pirang-pirang, diisi air semua, enggak. Cukup 1 ember saja. Ya, engko ana sing nyediani watu barang kuwi dikosoki nganggo watu wong guluwe akeh. Ndak. Ya. Jelas ya? Jadi 1 ember tambah tadi air kapur barus. Ya, itu pengganti bidara. Ya, air kapur barus. Kalau sabun, Mbak, sabun jenengan siapkan sabun cair, jadi tidak usah ngetoki sabun itu dirajang, tidak usah. Sekarang zamannya zaman sabun cair, itu lebih enak, ya. Oke, apa yang tidak disebutkan? Yang pertama air bersih, air kapur barus, kemudian apa tadi? Sabun cair, ora usah sebut merek. Kemudian apa? Untuk mandikan nih, sampo, bolehlah pakai sampo, enggak juga enggak apa-apa, ya. Terus apa lagi? Apa Mas? Apa? Apa Mas? Apa Mbak? Butuh enggak kresek untuk sampah? Pakaian jenazah itu dilepas, itu jangan dicampur dengan cucian, dipisahkan di tempat khusus, plastik khusus, ya, karena boleh jadi misalkan itu ada jenazahnya yang sakit menular, ya, pakaiannya juga mengandung penyakit, maka harus dipisah di plastik khusus. Jelas? Oke? Terus apa lagi? Kalau wanita rambutnya panjang itu nanti ketika dimandikan, ya, dikepang, berarti butuh apa? Karet. Butuh anduk enggak? Anduknya ukuran seberapa? Panjang apa pendek? Panjang. Ya. Butuh kain enggak? Untuk nutupi. Butuh ya? Nah, sebutkan lagi apa? Air dalam 1 ember cukup? Terus apa lagi? Terus? Kapur barus? Terus? Apa? Sampo. Terus apa lagi? Terus? Peluk gunting enggak? Peluk gunting enggak kira-kira? Perlu ya? Perlu, gunting perlu. Baik.
Itu sudah cukup. Tadi sudah pakai APD, alat-alat sudah cukup. Ya. Kemudian usahakan ada air yang mengalir. Pakai keran, pakai selang. Air yang mengalir. Karena apa? Orang yang dimandikan itu, jenazah yang dimandikan itu nanti dibersihkan, istinja, dicawii, kotorannya keluar, dia harus mengalir airnya dan pembuangannya itu dialirkan ke tempat pembuangan kotor. Ya, jadi bukan kemudian telepung di bawah nyiprat kita enggak, tapi dialirkan ke tempat air kotor, ke selokan, ya, atau ke septic tank, ya. Gitu, sudah jelas ini? Sampai di sini jelas? Ada yang mau tanya? Apa Mbak? Jadi gini, alat untuk memandikan jenazah, ya, nek dulu ya Mbak ya, dulu, nek di desa masih ada gitu, berarti desa zaman dulu, ya, itu pakai debok gitu pakai debok. Kalau ada orang yang mati, ada pohon pisangnya juga ikut mati gitu kan. Maka teman-teman, sekarang itu sudah zamannya berbeda, kesehatan sudah harus diketahui. Jangan memandikan jenazah dengan model seperti itu, atau dipangku. Ada yang dipangku Mbak? Ini enggak usah seperti itu. Sekarang di kampung-kampung sudah mulai banyak dibuat yang pakai stainless, yang pakai aluminium. Sehingga kotoran itu tidak ngumpet atau kuman itu tidak nyelempet di antara sela-sela yang ada di alat untuk mandikan itu. Gitu ya Mbak ya. Dan juga nyuwun sewu teman-teman, ini masih banyak di desa mungkin ya. Kalau memandikan jenazah ditutupi godong gitu ya. Ada enggak? Ada ya. Mesake temen ya. Ya, melas dah. Mosok tutup godong ya. Jangan lagi ya. Jangan lagi. Kita mau memuliakan orang yang sudah meninggal ini. Jenazah dimandikan dengan cara yang mulia. Baik, sudah siap semua tadi kan? Air sudah ada, alat memandikan sudah ada, tempatnya harus tertutup. Tadi apa dikatakan, jenengan mandi lawangi bolong sidik wae ora mantep kan? Isin kan? Malu. Ya, maka seperti itu juga ketika memandikan jenazah harus di tempat yang tertutup dengan orang-orang yang tadi sudah dipersiapkan. Maksimal berapa orang? 3 orang. Oke. Kemudian jenazah dibawa ke tempat memandikan jenazah dalam keadaan sudah tertutup, masih tertutup seperti ini. Perhatikan teman-teman. Jenazah dibawa ke tempat memandikan jenazah dalam keadaan masih tertutup seperti ini. Oke? Kemudian ya, setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, kalau ini selimut, ya, ini kita siapkan tutup memandikan tadi yang disebut dengan kain untuk menutup memandikan jenazah. Kalau laki-laki ya segini aja, ya, ini diambil selimutnya, ya, kita siapkan kain yang untuk memandikan jenazah. Ya, sing pinter nglempiti cah putri ya. Baik. Jadi ketika memandikan jenazah prinsipnya adalah menutup aurat. Itu harus. Tidak boleh memandikan jenazah dalam keadaan jenazah bugil dan tidak tertutup. Ini ya, yang saya kebanyakan di desa ini masih ada. Ya, memandikan jenazah dalam keadaan bugil, tidak tertutup. Apa meneh ming ditutupi daun pisang. Maka kita harus
sekarang saatnya berubah, ya, pakai tutup ini, kain, ya. Kalau di rumah mungkin nggak ada ini, pakai sarung atau apa, itu bisa. Baik, kemudian kita akan melepas tadi, mulut diikatkan, ikatan-ikatan ini dilepas, ikatan yang ada di sini dilepas, yang ada di tangan sedekap tadi dilepas ikatannya, tangannya diletakkan, yang ada di kaki dilepas, perban dan sebagainya itu dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan, ya kan? Kalau tadi talinya dari ini masukkan ke kantong plastik yang sudah disiapkan. Kemudian apa? Pakaiannya dilepas ya. Kalau kemudian dia pakaiannya masih bagus misalnya, bisa dilepas dengan cara biasa, maka dilepas. Tapi kalau mungkin sudah susah dilepas dengan cara biasa itu ada kancingnya gitu. Tapi nek perempuan kan pakai gini kan kadang susah ya, maka digunting, ya. Waktu gunting juga nggak usah ini buka-buka banget ya, jadi digunting dari si samping, ya. Sampai semuanya sudah terlepas bajunya, ini tetap ditutup, auratnya tidak terlihat, sehingga memang betul-betul orang yang memandikan jenazah itu, perhatikan teman-teman, Rasulullah mengatakan laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Perhatikan ini. Jadi kemudian kita memang harus tertutup. Kalau wanita ini tutup sampai segini, ya. Kalau laki-laki mungkin hanya di sekitar sini, nggih. Sudah begitu, ya. Tidak usah semuanya ditutup. Setelah itu baru kita memandikan jenazah. Tapi sebelum memandikan jenazah, ada enggak doa-doanya khusus? Ada enggak? Ada enggak, Mas? Doa memandikan jenazah? Boten enten. Ya. Tidak usah. Tadi juga saya katakan enggak ada selawatan bareng ya. Apa yang kita lakukan yang pertama pada saat memandikan jenazah adalah, catat ini, yang pertama lakukan istinja, pembersihan pada kubul dan dubur, pembersihan pada lubang depan dan lubang belakang. Caranya bagaimana? Ya, perhatikan, orang yang memandikan jenazah tadi kan pakai apa? Pakai handscoon, pakai sarung tangan plastik, sarung tangan karet. Ini usahakan double, ya, atau kalau tidak pakai ini. Ini namanya apa? Apa namanya? Mosok nggak tahu namanya ini? Waslap. Ya, jadi perhatikan ketika kita mau membersihkan kotoran jenazah, hendaknya ini double. Jangan sampai ini enggak double. Kemudian setelah membersihkan kotoran, membersihkan sini barang. Enggak boleh, ya. Paling tidak kalau itu tidak double, pakai ini waslap. Siapkan sini, ya. Kemudian dari bawah sini, ya, kita kalau orang tiga, yang satu adalah membersihkan begini sambil ngurut perutnya, ya, atau yang satu orang di sana membersihkan kotoran sambil guyur, yang satu sambil ngangkat ini sedikit, ini sambil diurut perutnya, oke, diurut pelan-pelan. Ya, diurut pelan-pelan. Hanya perhatikan kalau wanita dia sedang menstruasi,
Kalau wanita bludeng, tahu bludeng enggak? Dia keluar darah terus-menerus, ya. Kalau wanita sedang hamil, ya, atau pria pun dia ada sakit di perutnya, di dalam perutnya yang kalau ditekan, kalau diurut perutnya, itu sih, kalau sambil menghidupkan HP, ya, saya aja ngisi pelatihan, HP saya tak matikan kok. Ya. Saya ulangi, kalau wanita, satu, dia sedang menstruasi, dia mungkin keluar darah terus-menerus atau bludeng, dia sedang hamil, atau laki-laki atau perempuan ada sakit di dalam perutnya, yang kalau diurut itu mungkin keluar darah atau cairan yang lain, maka tidak harus diurut perutnya ketika membersihkan duburnya. Paham? Jadi tidak semuanya itu kudu diurut wetenge. Ya, wanita hamil nggak boleh diurut perutnya, meninggal lagi. Makanya ketika memandikan jenazah ini harus tahu iki men, oh berarti nanti ora tak urut perutnya, gitu ya. Oh ini lagi hamil, oh berarti ora tak urut perutnya. Jelas? Jadi enggak harus semuanya diurut. Dan nyun sewu teman-teman adik-adik, ketika membersihkan dubur ora usah kita itu memasukkan jari, digudil-gudil, enggak usah, ya, enggak usah. Jelas? Baik. Kalau sudah bersih, perhatikan ini urutannya kudu nganu. Kayak kok merem, dolanan apa merem? Merem. Baik, tidak apa-apa, tapi merem memperhatikan. Ya, nanti bisa kan? Baik, perhatikan ini ilmu yang jenengan tidak akan nanti belajar lagi ini. Perhatikan, tenan ini, ya. Setelah istinja apa yang dilakukan? Kita mewudukan jenazah. Mewudukan. Jenazah ini diwudukan. Caranya gimana mewudukan? Ya kaya kita mewudui itu. Nah, perlu ceret orang yang mudoni. Enggak. Ya. Ya diwudukan mulai dari ini jari-jari tangan ini kita bersihkan 3 kali, kanan, kiri 3 kali. Kemudian setelah jari apa? Setelah tangan ini apa? Nek kumur gimana? Kumur sama hidung ini. Apa dikumuri apa gimana? Enggak kan? Maka letakkan satu jari kita ini yang pakai handscoon tadi, masukkan ke gigi. Ya. Gini, masukkan, bersihkan gigi. Kemudian masukkan ke hidung juga, ke lubang hidung. Jelas? Jelas Mas? Perhatikan Mas. Nah ini tak coba loh jadi kan. Itu nanti masuk YouTube, kalau enggak jangan malu. Ya. Kemudian setelah hidung apa? Sama wajah ini juga cuci begini. Kemudian tangan kanan dulu, tangan kiri sama 3 kali. Kemudian rambut dan hidung, ya, rambut dan telinga, ya, kemudian baru kaki. Jelas? Setelah itu baru dimandikan. Caranya mandikan gimana? Prinsipnya saja ini. Prinsip memandikan yang pertama adalah guyuran dalam hitungan ganjil. Apa? Guyuran dalam hitungan ganjil. Mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, sing penting ganjil. Ora asal biar biur.
Yang kedua, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Ya. Begitu juga ketika kita menyuci bagian belakang. Ya. Belakang itu diiringke. Jadi nek jenazah, memandikan jenazah mau dimandikan, dibersihkan bagian belakangnya itu, kalau kita berdiri di sini, maka dipegang sini, pantat sama bau ini, ya, ditahan begini, tahan pakai tubuh kita, ya, diiringke begini. Kemudian ada yang membersihkan bagian sini disabun dan sebagainya, disiram. Begitu juga yang bagian sini yang orang yang memandikan di sana itu mengangkat bagian perut dan pantat dan bau daripada jenazah. Jelas? Prinsip memandikannya tadi apa? Terus? Teknis itu terserah jenengan. Perlu enggak bawa batu dikosoi gitu? Enggak. Boleh enggak memotong kukunya? Kukunya panjang sekali. Tadi sebelum diwudhui istinja, kalau wanita itu pakai, wanita kan paling banyak ya, ada kitek. Itu dihilangin enggak kitek? Kalau mau wudhu itu mau sholat dihilangin enggak? Ya, biasanya pakai make up ya, make up yang kemudian itu ada minyaknya, make up itu ada. Jadi sabun itu memang harus, ya. Kadang-kadang susah. Jadi ketika memandikan itu dikasih sabun sama pakai kapas itu, ya. Saya itu paling susah kalau ada orang kecelakaan, itu ngelara aspal, sudah kupa aspal gitu, ya, susah sekali, ya, untuk dibersihkan, ya, udah campur kerikil, susah lagi, ya. Jadi itu ya prinsip memandikan ya, jelas, guyurannya, makanya tadi prinsip itu sehingga kita tidak usah kemudian iki urung resik, urung dikosoi, enggak, kita enggak mau begitu kok, enggak sampai begitu. Kira-kira sudah bersih sudah, ora usah ngowatu dikosoi gitu, enggak usah juga. Jelas ya, ora usah disikati, enggak, ya. Boleh memotong kuku, ya, tapi sebaiknya kukunya itu nanti dikubur bareng sama jenazahnya. Kalau dia jenggoten, enggak boleh potong jenggotnya. Oh, rambut kemaluan enggak boleh dipotong, ya. Jadi enggak usah sampai gitu. Kalau kukunya aja kotor-kotor mungkin dibersihkan, ya. Nanti dikubur bareng kita memakamkan jenazahnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kemudian kalau wanita tadi dikeringkan rambutnya. Jadi ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, pada guyuran terakhir, ya teman-teman, pada guyuran terakhir menggunakan air kapur barus. Ini pada guyuran terakhir, menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Setelah itu baru dikeringkan. Caranya mengeringkan gimana? Caranya mengeringkan, teman-teman lihat, ini pakai anduk yang gede gini ya. Lihat, tutup gini, ya. Kemudian dari kepalanya ini jangan begini ya, jangan begini, tapi dengan halus juga begini, ya. Kemudian ke bawah, ini semuanya sampai belakang diandui. Kemudian yang bawah ini ditarik begini, karena kita jaga jangan sampai auratnya ini terbuka tetap, ya. Jadi ini jelas. Nanti ditutup lagi ketika kita mau
mau diangkat untuk dikafani. Jelas nih? Ada pertanyaan sampai sini? Memandikan sudah cukup? Ada pertanyaan sebelum saya tes? Jelas semuanya? Saya itu pengen setiap pelatihan itu kemudian memang betul-betul bisa, memang betul-betul paham, ya, memang betul-betul kita ini mau untuk melaksanakan itu. Lagi-lagi ada pertanyaan? Sudah jelas? Siap untuk saya tes? Loh, kok belum? Yang wanita bagaimana? Siapa yang sudah siap? Tunjuk jari. Yang sudah siap tunjuk jari. Ini kalau Pak sesi berikutnya saya akan bawa hadiah, insya Allah. Saya hari ini bawa hadiah. Siapa yang siap untuk mempraktekkan ini? Yuk. Jenengan siap, Mbak? Kita siap jenengan nih. Kok melengkok muri bareng? Atau sebelahnya siap? Coba 2 orang jenengan coba. Oh 3 orang ya, coba 3 orang, 1, 2, 3. Maju di sini, terangkan caranya bagaimana. Bisa ya? Boleh. Ayo, bagaimana caranya? Kalau salah kan memang kita lagi belajar, ya. Coba bagaimana? Bagaimana posisi kalian ketika memandikan jenazah? Ada yang di sini, ada yang di sebelah sana ya. Coba diterangkan, dipraktekkan. Apa yang dilakukan ketika memandikan jenazah? Yang pertama-tama, silakan di sini jangan. Ayo Pak, terangkan pada teman-temannya. Boleh pakai ini? 1 juru bicara. Apa? Ya, boleh. Yang disiapkan apa aja? Jadi yang disiapkan untuk memandikan jenazah itu yang pertama air bersih, kemudian air kapur barus, kemudian sabun dan sampo, kresek untuk pakaian jenazah, terus karet untuk menali rambut jenazah, handuk dan kain, kemudian gunting. Ya. Kemudian usahakan ada air yang mengalir untuk membersihkan kotorannya. Kemudian langkah yang pertama yaitu istinja, membersihkan kubur dan dubur. Jika wanita hamil atau wanita sedang haid atau laki-laki yang ada penyakit di perut tidak perlu ditekan perutnya. Sekarang sambil dipraktekkan coba. Gimana? Tadi yang pertama istinja dulu ya. Gimana? Yuk jangan ragu-ragu. Ya. Jadi kan akan bisa jadi satu tim. Ya kan, tim. Kalau ada jenazah, oke, saya siap gitu. Ini dari tren kelas sudah bisa gitu. Satu di sana mungkin ya Mbak ya, silahkan Mbak. Satu di sini. Ya. Yang penting maksimal 3 orang. Jadi yang pertama itu ada yang Tadi yang memandikan siapa aja? Yang memandikan itu jika istri yang meninggal, suami yang memandikan. Jika suami yang meninggal, istri yang memandikan. Kemudian orang dalam keluarga yang paling paham fikihnya dan orang yang diberi wasiat oleh orang yang meninggal semasa hidupnya. Ya. Jadi karena 3 orang, maksimal 3 orang yang memandikan. Yang pertama itu waktu istinja membersihkan kubur dan dubur itu yang pertama diangkat sekuatnya. Ya. Ya sampai setengah gitu. Betul. Ada yang mengurut perutnya, menekan gitu pelan aja. Terus ada yang membersihkan kubur dan duburnya, nggak usah gitu-gituin, cuma ya udah dilap aja gitu. Terus? Setelah istinja itu yaitu mewudukan. Jadi pertama karena udah nggak bisa kumur-kumur ya kita yang membersihkan sela-sela gigi kita. Mulai dari apa? Jadi Wudu? mulai dari tangan. Iya. Dari
telapak tangan. Terus? Biasa 3 kali, terus ini mulut ya. Terus mulut karena udah nggak bisa kumur-kumur, jadi kita yang membersihkan menggunakan jari dimasukkan ke mulutnya dan di sela-sela gigi gitu, sama hidung. Nah, terus muka. Sambil dipraktekkan. Sambil dengan praktekan ya. Ya, coba. Ya. Terus? Ya, dipraktekin semua. Mbak E mempraktekan. Jadi kan yang bicara. Pertama mulut itu dibersihkan. Ya. Kemudian hidungnya. Mantap aja. Ya, terus? Kemudian mengusap wajahnya. Berapa kali? 3 kali. Terus? Kayak wudhu biasa itu setelah wajah apa? Tangan. Sampai cukup. Mulai dari tangan kanan dulu 3 kali, baru tangan kiri 3 kali. Ya, terus? Setelah itu? Setelah itu rambut sebagian aja, terus ke telinga. Kok sebagian aja? Sebentar. Kalau jenengan wudhu itu rambut berapa kali? Ayo, siapa yang 3 kali rambutnya? Siapa? Siapa yang selama ini 3 kali? Coba praktekkan ya. Wudhu kita membasuh rambut itu langsung telinga atau gini aja? Siapa yang gini aja? Enggak ada ya? Rambut sini ke belakang, ditarik ke depan, ini dimasukin jari, terus begini. Berapa kali? 1 kali saja. Ayo Mbak teruskan. Kemudian yang terakhir kaki dibersihkan. Nah, setelah selesai mewudhukan itu memandikan. Nah, prinsip pemandikan itu yang pertama guyuran dalam hitungan ganjil. Kemudian dimulai dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Jadi kalau bagian belakang itu ada yang ngangkat gini, dimiringin. Nah, dimiringin terus yang satu bersihin bagian belakang itu. Tapi jangan terlalu dibuka kainnya. Sama kan dari kanan, terus kalau gantian bagian kiri ya berarti diangkat bagian kiri, kemudian dibersihkan belakangnya. Kemudian guyuran terakhir itu menggunakan kapur barus. Iya, air kapur barus. Kemudian setelah dimandikan, dikeringkan menggunakan handuk. Jadi tetap menutup auratnya. Jadi anduknya itu enggak digeser-geser gitu, tapi pelan-pelan. Jadi cuma di gini-gini aja. Iya. Cuma kayak gitu. Terus kalau bagian bawah berarti diangkat. Terus sama cuma di. Kalau wanita rambutnya panjang? Wanita rambutnya panjang itu dikepang. Kepang berapa? 3. Kepang 3. Ya. Jelas? Sudah? Betul nggak ini yang dilakukan Pak ini? Betul apa wedi nek dibenerke? Betul ya? Oke, pada sesi ke depan 3 orang ini saya ditagih ya, saya mau kasih hadiah. Ya, ditagih ya saya. Oke, terima kasih ya, sudah mulai paham ya. Kira-kira kalau ada jenazah berani 3 orang ini tim ya, 3 orang ini jadi tim, benar enggak? Ada jenazah kok di SMA Muhammadiyah
Perempuan berani enggak? Insya Allah. Ini bundanya seperti ini. Ada nggak laki-laki yang udah siap? Ada yang siap? Aduh, kok begitu ya Mas ya? Ya. Siapa yang siap? 3 orang. Aduh, kok gitu semua? Oke, kita lanjutkan pada sesi yang akan datang, nggih. Jelas ya? Sesi yang akan datang, saya minta ada tim lagi yang mencoba. Ya, gitu ya. Yang laki-laki juga ini. Tenan Mas, seperti ini di masyarakat kita sangat dibutuhkan. Ya. Saya kalau di kampung itu yang orang 20, orang 30 itu udah pasang teratak. Yang memandikan cuma 1 orang. Sebanding enggak? Ya kan? Itulah. Tapi di luar itu bahwa ini adalah kewajiban kita kalau ada yang meninggal utamanya pada keluarga kita. Paham ya? Paham? Jelas? Oke, sudah jam 10, kita cukupkan dulu nggih. Nanti dikumpulkan kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan ke sesi yang akan datang insya Allah jika masih ada. Kita akan lanjutkan pada sesi mengkafani, ya. Bagaimana memotong kain kafan, bagaimana kita mengkafani jenazah. Kalau yang mau belajar dulu, sebelum nanti kita ketemu, silahkan, di tren kelas boleh bawa HP toh? Boleh. Ada kuota juga? Silahkan dibuka di channel Sangumati. Sangumati channel, ya. Sangumatinya gandeng Sangumati channel, ya. Kamu boleh belajar di sana pemulasaraan jenazah misalnya, cara memotong kain kafan perempuan, cara memotong kain kafan laki-laki, ya, cara mengkafani, cara memandikan, dan seterusnya. Insya Allah sudah ada itu channel saya. Silahkan belajar dulu. Nanti ketemu saya, insya Allah kita akan perjelas secara langsung, ya. Ini tadi saya mau streaming, tapi kayaknya sinyalnya tidak mendukung di sini. Memang tidak mendukung ya? Makanya HP saya nggak bunyi. Nah, nanti kita akan upload juga insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Sesi ke depan yang laki-laki semangat ya. Semangat Mas. Ya, semangat ya. Kita akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.